Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqatu bi tafsiril Qur'ani Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ke-6. Kita lanjutkan kata Syekh rahimahullah halaman 17. Wa yuqarriru hadha at-tauhid sampai situ ya. Wa yuqarriru hadha at-tauhid bi annahu huwal hakim wahdahu fala yahkumu ghayruhu syar'an wala jazaan. Idil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakrir tauhid ini, tauhid uluhiyah, bi annahu huwal hakim wahdah, dengan metode bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya al-hakim yang memiliki hukum. Fala yahkumu ghairuhu syar'an wala jazaan, sehingga tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menetapkan hukum baik secara syariat, hukum syar'i, perintah dan larangan, wala jazaan, begitu pula dalam bentuk hukum balasan. Baik. Dan tentunya di sini hukum itu ada hukum kauni dan ada hukum syar'i. Ada hukum jazai, itu balasan. Hukum kauni itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalam ayat perintah tentang kesabaran yang kaitannya dengan hukum Allah, siapa yang bisa sebutkan? Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Di situ hukum ada dua. Yang pertama hukum syar'i. Yang kedua hukum kauni. Hukum syar'i terdiri dari perintah dan larangan. Hukum kauni terdiri dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesabaran terbagi menjadi tiga. Dari sini. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Hukum syar'i, perintah dan larangan. Berarti kita bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukum syar'i, kita sabar dalam mendengarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu hukum syar'i. Ya enggak? Dan ini yang kurang dipahami oleh banyak dari kaum muslimin dan muslimat. Sabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Butuh sabar. Tapi kadang saya tidak bisa Ustaz, tidak bisa. Tidak kulleh, tidak mampu Kak. Ya. Maka kita katakan sabar. Sebagaimana kita sabar dalam menghadapi musibah. Kalau orang awam tidak usah diajari sabar dalam menghadapi musibah. Mereka bahkan mungkin lebih jago. Tapi dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, mereka ini kurang sabarnya. Oleh karena itu kita dapati mereka itu kurang dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Banyak meninggalkan sholat, yang meninggalkan kewajiban tauhid, meninggalkan kewajiban zakat, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya, tidak naik haji pada sudah banyak duitnya, jaya duitnya, sudah mampu. Ya, dia tinggalkan ketika sabar. Dia butuh kesabaran. Paham ini? Dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mungkin dia terikat dengan adat istiadat yang mengangkar di tangan keluarganya, harus sabar dalam mewujudkan tauhid. Ya, mungkin berat ya di tengah ya lingkungan yang tidak
mendukung. Ya, salat juga begitu. Ya. Lagi enak-enaknya tidur misalnya, dia harus taib, bisa dipahami. Begitu pula dalam meninggalkan larangan, ya, meninggalkan kesyirikan, butuh kesabaran. Ya, paling mungkin di kampung kita banyak kesyirikan, meninggalkan bid'ah. Ya, walaupun mungkin orang suka itu. Ya, meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau anak muda meninggalkan dosa pacaran, dosa apa bu, yang kaitannya dengan wanita, musik dan seterusnya, butuh sabar. Ya, ketika sabar ya sudah, hari Sabtu sudah selesai. Ya, paham ini? Ya Ibrahim. Butuh sabar meninggalkan itu semua. Ya, gatal tangannya kalau lihat uang, ya, mau mencuri, ambil barangnya orang, lihat headset bagus, ya, powerbank bagus, cas bagus. Paham ini? Kepala cas atau kabel cas, habis, ada saja. Ya, sabar kan? Ya, paham ini? Dan sabar dalam menghadapi hukum kauni. Apa itu? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Di sini coba lihat, inil hukmu illa lillah. Tidak adalah hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. In kalau setelahnya illa maka maknanya nafiyah. Ya, in kan ada in syartiyah, ya. Ada in mukhaffafah minas tsaqila. Ada in nafiyah. Kapan itu? Ketika setelahnya illa. Inil hukmu illa lillah. Hukum sini pakai alif lam, mencakup hukum kauni, hukum syar'i, hukum jazai. Jazai itu kaitannya dengan hari akhirat. Hari akhirat, siapa yang bisa menetapkan hukum ini, dihukum begini, dihukum begini? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, kenapa tadi fasbir li hukmi rabbik hanya satu? Apa hanya dua? Hukum kauni, hukum syar'i. Lah hukum jazai kan nanti kita. Hukum jazai nanti di akhirat. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Jazai nanti. Berarti kita sabarnya itu dua. Hukum kauni, hukum syar'i. Atau misalnya kita katakan hukum jazai, misalnya ketika dia berlaku maksiat, ya kita sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan yang muncul karena dosa kita. Dia bisa masuk juga di situ. Boleh. Ya, walaupun arahnya biasanya jaza ini untuk akhirat. Tidak ada yang bisa menetapkan hukum. Ya, balasan ini balasannya begini dan begini kecuali hanya Allah. Itu ketika Allah mengampuni, ya, Allah mengampuni pelaku maksiat tanpa taubat sebelumnya, itu kan tidak ada boleh komplain tak? Yang namanya tahtal masyiah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah ingin, Allah siksa. Kalau Allah ingin, Allah ampuni. Nah, ini semua mengarahkan kita kepada tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala esa dalam semua hukum ini. Hukum kauni, hukum syar'i, hukum jazai. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Sekarang ada yang boleh membuat hukum syar'i, menetapkan hukum syar'i selain Allah. Ini perintah, ini larang, ini halal, ini haram, tidak ada. Berarti hanya Allah yang berhak diibadahi. Hukum kauni, ada selain Allah yang campur tangan? Tidak ada. Ya, oleh karena itu, la ilaha illallah, tidak yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ada yang bisa menetapkan hukum jazai di akhirat selain Allah? Tidak ada. Berarti ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukum kauni saja, perhatikan, masyhur ya, kita hafal di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW berpesan kepada si Ibnu Abbas yang masih kecil ketika itu. Coba lihat ya, saking hebatnya ini hukum kauni ini. Allah esa padanya. Kata Nabi SAW, seandainya manusia berkumpul, ya, dari awal sampai akhir, jin dan manusianya, itu berkumpul ala ayyanfa'uka bisyai', untuk memberi manfaat kepada engkau dengan syai', suatu perkara, manfaat. Maka apa kata Nabi? Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun juga, sekecil apapun, kecuali dengan manfaat yang Allah sudah tetapkan untuk
untuk dirimu secara kauni. Paham ini? Oleh karena itu kadang kita dapati orang sakit tidak ada bisa sembuhkan. Biar dokter dari Jerman kau panggil. Dari Jerman, dari Amerika, dari mana? Dokter jago, gondol nih kepalanya. Ya, saking jagonya. Paham ini? Tidak bisa dia beri kesembuhan walaupun sedikit pun. Misalnya tensinya, dia mau kurangi tensinya. Ya, tidak bisa. Karena Allah tidak takdirkan untuk dia. Walaupun semua manusia berkumpul, jin dan manusia. Dari awal sampai akhir. Nah, sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'. Dan jika mereka berkumpul seluruhnya untuk memberi madarat ya kepadamu dengan sesuatu, apapun, kecil, besar, sedikit maupun banyak, kaitannya dengan agama kita atau dunia kita, maka lam yadurruka illa bisyai' qad kataballahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa memberi madarat kepadamu dengan suatu apapun. Ya, madarat sekecil apapun kecuali madarat yang memang telah Allah tetapkan, tuliskan untuk dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Allah Esa di sini, tidak ada yang bisa. Ya. Oleh karena itu kadang kita ingatkan, kadang orang banyak hasad sama kita, tidak suka begitu. Ada mungkin sudah kirim doti-doti, kirim sihir, kirim jin. Tapi Allah jaga kita. Kenapa Allah tidak inginkan itu untuk kita? Dan Allah Esa di situ. Tapi sebaliknya, ketika Allah inginkan kebaikan untuk kita, kita kan tidak mau. Ya, belum mau. Oh ya, tapi Allah sudah kasih, mau apa? Misalnya Allah bilang kau ke Yaman. Belum siap, tidak ada uang apa? Tidak. Titik ke Yaman. Ya sudah. Pasti ke Yaman. Allah takdirkan kau nikah bulan ini. Ya sudah, biar kau tidak mau. Usia masih mondok, tidak ada duit, tidak ada pandai. Ya sudah. Allah bilang nikah. Paham ini? Ini semua takrirut tauhid ya. Ini bukan pembahasan kesabaran, bukan pembahasan tadi, tapi takrirut tauhid. Dengan metode ini arahnya kepada la ilaha illallah. Paham ini ya? Bukan ceramah ini, bukan muhadharah, bukan. Tapi arahkan ini ilmu semua untuk menetapkan la ilaha illallah. Sudah? Lanjut. Wa taratan yaqarriru hadza bi dzikri mahasinit tauhid. Ini lebih nampak. Ya, kalau yang tadi butuh lebih berpikir. Kalau ini nampak jelas. Kadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan tauhid uluhiyah ini, ingat ya. Tauhid sini tauhid uluhiyah. Yang kita sudah sebutkan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat itu mayoritas. Saya tidak bilang semuanya, mayoritas kebanyakan manusia menetapkan. Paham ini? Walaupun banyak juga yang menyimpang. Jadi titik permasalahan adalah tauhid uluhiyah. Dan Allah takrir tauhid uluhiyah ini bidzikri mahasinit tauhid, dengan menyebutkan keindahan-keindahan tauhid. Ini jelas. Paham ini? Kalau kita bertauhid, apa yang kita dapat? Balasan apa yang kita dapat? Antum saja coba lihat pembahasan syurut la ilaha illallah. Ya. Saya tanya antum coba. Syurutu la ilaha illallah. Antum terjemahkan apa? Siapa yang bisa terjemahkan dengan lengkap? Syurutu la ilaha illallah. Angkat tangan yang berani. Angkat tangan dulu, jangan menjawab. Syurutu la ilaha illallah, apa artinya? Sultan. Syarat-syarat la ilaha illallah kurang. Enggak usah ke situ. Syurutu la ilaha illallah, apa artinya? Sepinnya. Nih. Takut kan? Syat. Sedikit lagi. Siapa mayakulu ana? Konsekuensi la ilaha illallah.
Itu syarat la ilaha illallah. Bisa ditambahi. Syarat-syarat saja tidak batal la ilaha illallah. Apa? Syarat-syarat agar tidak batalnya la ilaha illallah. Tidak batal. Jadi syurutul la ilaha illallah itu adalah syarat la ilaha illallah bisa bermanfaat bagi hamba. Kalau dibilang sah juga gimana ya? Paham ini? Ini syarat ini kapan hilang? La ilaha illallah kita tidak bermanfaat. Disebutkan di syarah salah satu Rasul Syekh Shalal Fauzan hafizallah, dan mungkin di tempat yang lain. Antum kalau baca itu pendalilannya itu kan luar biasa itu. Ya. Arahnya surga, ya, selamat dari neraka. Ini kapan kita dapat itu janji? Kapan kita dapat itu? Ya, surga, selamat dari neraka. Kalau kita wujudkan la ilaha illallah. Paham ini? Ini kan mahasin, keindahan. Kalau kita bertauhid, luar biasa itu. Apa surga? Paham ini? Bisa dipahami? Tapi di situ dijudul syurutul la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Kapan ini hilang? Itu nih orang munafik jamaah sekalian, itu walaupun dia syahadat 1000 kali, dia ucapkan la ilaha illallah 100.000 kali, 1 juta kali, tidak akan bermanfaat. Karena cacat di syarat-syarat ini. Di antaranya apa? As-sidq, ya kan? Ya, dia dusta toh? Ya. Yakin, dia tidak yakini, kafir, batinnya kafir. Dan seterusnya. Nah, ini kalau antum urai, lihat dalil-dalilnya ini. Paham ini? Itu menunjukkan keindahan tauhid. Itu apa? Tauhid akan menjadi sebab kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan cukuplah hadis tentang para penduduk neraka. Paham ini? Atau penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Paham ini? Itu menjadi keindahan tauhid. Antum kalau punya tauhid dalam hati, walaupun setitik, sebiji darah, dan itu bertahan antum bawa sampai mati, sampai ke hari kiamat, hari akhirat, maka jaminan untuk antum adalah pasti antum masuk surga. Pasti antum masuk surga. Saya tidak bilang antum pasti selamat dari neraka, tapi pasti masuk surga. Karena di antara muwahhidin itu ada yang singgah di neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi karena dia muwahhid, keutamaan tauhid, keindahan tauhid, pasti masuk. Pasti masuk surga. Harus yakin. Di sini orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, Wa'idiyah ini terjerumus. Dan terima dia. Oh tidak Ustaz, pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Bajiki. Ya. Coba lihat dalil-dalil banyak. Orang sudah gosong, hitam, ya. Dikeluarkan dari neraka, keluar Khalil. Keluar. Kemudian kemana? Masuk dalam surga. Coba lihat. Itu keutamaan tauhid. Bisa paham ya? Itu luar biasa. Banyak sekali mahasin tauhid. Wa annahu ad-dinul wahid al-wajib syar'an wa aqlan wa fitratan ala jamil abid. Bahwasanya tauhid ini adalah satu-satunya agama yang wajib secara syar'i, secara akal, secara fitrah atas seluruh hamba. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Paham ini? Wa raditu lakumul islama dinan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu pasti. Mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan pasti dia akan tergolong dalam golongan orang-orang yang merugi nanti di akhir. Sudah? Lawannya wa yadhkuru masawi asy-syirk wa qubhahu. Dan Allah mengajak menetapkan tauhid uluhiyah ini dengan metode kebalikannya, dengan menyebutkan masawi, kejelekan-kejelekan kesyirikan. Wa qubhahu, dan busuknya. Ya. Bisa paham ini? Antum kalau bahas tentang bahaya-bahaya kesyirikan kan banyak sekali tuh. Ya, halal, darah, harta, kehormatan, dan darah kita kalau kita musyrik,
Ya, boleh diperangi ketika jihad syar'i, ya enggak? Paham ini? Ketika musyrik, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar, ya. Ya. Di yang dekat-dekat di juz 30, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ya, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini 4, satu ayat 4. Allah bilang kafir, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Yang kedua fi nari jahannam. Yang ketiga khalidina fiha. Tidak akan keluar. Mati kita musyrik, syirik akbar. Amin. Mati kita di atas syirik akbar, kita tidak bertobat sebelum meninggal, selesai. Khalidina fiha. Ayo, masih mau? Ya. Antum sakit gigi saja 24 jam mungkin sudah pingsan kita. Sakit gigi 24 jam. Ada yang pernah rasa 24 jam sakit gigi? Saya yakin belum ada. Karena biasanya orang sakit gigi itu, ya, kalau sudah sakit berjam-jam, ya, paham ini, minum obat tindro. Kalau sudah tindro, hilang sakitnya tak? Ini sakit gigi 1 biji. Orang di neraka sakit apa? Sakit gosong semua, luka bakar, luka apa? Jangan tanya. Menembus sampai afidah, ya. Paham ini? Api neraka 70 kali lipat panasnya daripada api dunia, dan seterusnya. Paham ya? Coba lihat. Itu bukan sementara waktu seperti muwahhidin, tapi khalidina fiha. Terus yang terakhir, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Antum dibilang jelek suka? Jeleknya. Hah? Mau dibilang jelek? Ini bukan jelek, tapi syarr. Syarrul bariyah. Antum sudah belajar di saraf, syarr dan khair itu isim tafdhil. Cuma dibuang hamzahnya. Asalnya asyar dan akhyar, tapi ada proses saraf sehingga tersisa syarr dan khair. Itu syarrul bariyah, ya, mudhaf ilaih, berarti yang paling jelek dari bariyah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar jelek, yang paling jelek. Siapa? Musyrikin dan ahlul kitab. Nah, ini masawi syirk. Wa ikhtilal uquli ashabihi ba'da ikhtilali adyanihim, dan cacatnya, hilangnya, rusaknya akal-akal pelakunya setelah rusaknya agama mereka. Itu yang kita bilang kemarin, orang-orang musyrikin, ya, coba ada orang lebih bodoh daripada mereka. Mereka yang bikin Tuhannya, mereka buat, ya, style gayanya, mau membelalak, mau tertutup, mau tidur baring, mau berdiri, mau duduk. Mereka yang chat, mereka yang kasih nama, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ya, sudah kasih nama, dipasang baik-baik, ujung-ujungnya sujud, beribadah kepada, baru takut. Jadi yang bikin. Bagaimana itu, bos? Ayo. Gimana ada orang berakal seperti ini? Tidak ada. Tapi itu di antara kejelekan kesyirikan itu merusak akal setelah merusak agama. Antum baca dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya ketika Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala. Ya, jadi kaumnya itu ada acara kegiatan di luar kampung. Ya. Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan kaumnya. Dia hancurkan semua berhala. Baru nak kasih sisa kabiruhum, yang paling lompona. Ya, paham ini? Nah, sudah selesai acara, pulang, dia dapati apa? Berhalanya hancur. Saking hancurnya ini kesyirikan, sempat-sempatnya mereka bertanya, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan kami? Ya, kan mestinya langsung sadar, iya, apa kita sembah sesuatu yang hancur, tidak bisa bela dirinya, tidak bisa melawan, ditapek, ditendang, tidak bisa membalas, apa gitu? Ini juga yang paling besar, tena guna-gunan. Apa jika anggota nuna lak busuk di patap pasak, kalau dia menjaga begitu, itu kan, coba lihat mana akal kita.
Ayo coba. Antum ketawa apa lucu? Ya. Itu Nabi Ibrahim antara dialog yang itu disebutkan kejelekan kesyirikan, kejelekan sembah mereka, kelemahan mereka. Ya, apakah kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat? Ya, ini juga hancur juga. Ya, tidak bisa bela dirinya. Itu tanya yang paling besar. Siapa yang bikin? Nah, itu sempat sadar sesaat kemudian kembali penyakit. Ya, itulah di situ di peristiwa itulah Nabi Ibrahim dibakar. Ya, dibakar. Sampai subhanallah ayat itu di dalam Al-Quran bahasa mereka. Qalu harriquhu. Setelah dialog ini ya sudah KO mereka ya, skaster. Mereka tidak bisa bela dirinya. Kan begitu aja orang kalau sudah kalah hujjah ini yang main. Mereka sudah kalah hujjah. Kau sembah sesuatu kau Nabi melihat tidak bisa, mendengar tidak bisa, memberi manfaat tidak bisa, bela dirinya tidak bisa. Nabi Ibrahim sendiri kali-kalina. Ini banyaknya berhala, ada lepo dan lompo. Ya, tidak ada gunanya. Paham ini? Mereka bilang apa? Qalu harriquhu. Ini setelah kalah mereka, sudah solusinya harriquhu. Bakar Nabi Ibrahim. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Wansuru alihatakum. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Sesana kalau ada sembahan Tuhan, dia mau ditolong. Kita yang bikin, kita yang pahat, kita yang sujud, capek sujud, ruku sujud, beribadah sama dia. Kemudian kalau ada apa-apa kita lagi yang tolong. Ada orang sebodoh itu. Repotnya. Mau dijagai 24 jam, pasang CCTV. Betapa lemahnya, paham ini? Berbeda dengan Allah. Paham ini? Al-Qahar, Al-Aziz. Paham ini? Al-Qawi. Bukan dia yang mau ditolong, malah Allah yang maha menolong. Allah yang tolong kita, Allah yang jaga kita 24 jam. Nah ini sembahan mereka. Kita yang jaga. Sudah dibikin, capek, dipahat, dicet, dipiloks, apa. Kita lagi ya, jaga. Ya enggak? Dijaga toh? Dijaga. Sampai antum tahu kalau orang-orang musyrikin dahulu itu melakukan safar, perjalanan jauh, mungkin enggak mereka bawa berhalanya? Mungkin enggak dibawa berhalanya? Mungkin enggak berhala dibawa-bawa? Weh, berapa ton itu Bapak? Tidak ada pi, eskavator belum ada truk ketika itu. Batu ini, batu saja mungkin sebesar kursi ini berapa ton? Berapa ratus kilo, berapa ton? Nah, bagaimana mereka beribadah? Gampang. Solusinya apa? Mereka kumpulkan makanan mereka. Perbekalan mereka dalam sabar dikumpulkan, baru mereka beribadah, tawaf di situ. Tapi kalau cipur punya cipur akan remi. Gila tuh? Ada riwayat di awal Musad Al-Bazzar kalau tidak salah. Disebutkan di riwayat sahih. Ya, nukilan dari mereka. Ya, itu hancurnya itu kesyirikan. Nah, ini disebutkan supaya kita apa? Tinggal kamar sajiji, merasa benci dan seterusnya, sehingga kita jauh dari kesyirikan dan mengarah kepada tauhid. Taib wa taqliba afidatihim, dan disebutkan di baliknya hati-hati mereka wa qaunahum fi syakkin wa amrin marij, dan keberadaan mereka dalam keraguan. Ya, paham ini yang sangat mengerikan. Terakhir wa taratan yad'u ilaihi bi dzikri ma rattaba alaihi min al-jazaa al-hasan fi dunya wal akhirah. Ini sebenarnya ya perhatikan atful khas 'ala al-'am. Yang tadi kita sebutkan mahasin tauhid itu jauh lebih umum. Nah, di antaranya ini. Jadi ini lebih khusus ya. Paham ya? Allah mengajak manusia untuk tauhid, untuk mewujudkan tauhid uluhiyah dengan menyebutkan apa yang Allah sudah siapkan. Rattaba, Allah sudah siapkan, rentetkan untuk mereka dari balasan yang indah di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bertauhid, wal hayatit thayyibah fi duwaris salas, di 3 negeri. Apa itu 3 negeri? Darul dunya, darul barzakh, wa darul akhirat. Paham ini? 3 negeri sekaligus. Dunia, alam barzakh, akhirat. Wa ma rattaba ala dhiddihi, dan Allah mengajak kepada tauhid uluhiyah dengan menyebutkan apa yang Allah sudah siapkan untuk lawannya.
Itu kesyirikan dan para pelakunya minal uqubat, dari siksaan-siksaan, hukuman-hukuman al-ajilah wal ajilah. Al-ajilah yang segera, wal ajilah dan yang akan datang. Antum baca nih semua kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, sampai kafir Quraisy, Abu Jahal dan konco-konconya. Apa akhir cerita mereka? Apa endingnya mereka? Happy ending? Tidak ada happy ending. Semuanya gagal ending. Ya. Hancur. Disiksa oleh Allah, kekal dalam siksaan selama-lamanya. Disiksanya kapan? Nanti tena. Disiksa memang di akhir, di dunia. Jangan tanya di alam barzakh, dan jangan tanya di akhir. Itu bertingkat. Dunia tidak ada apa-apanya. Alam barzakh jauh lebih berat. Paham ini? Akhirat puncaknya. Sempurna siksaan untuk mereka. Baik. Wa kaifa kanat awaqibul musyrikin aswa'al awaqib wa syarruha. Dan bagaimana akhir kesudahan orang-orang musyrikin adalah aswa. Adalah akibat yang terjelek dan yang paling buruknya. Ya. Ustaz, happy ending ceritanya. Iya, happy ending. Paham ini? Ya mungkin drama Korea ya happy ending. Mati di atas kesyirikan. Kira-kira pasti cabut nyawanya gimana? Kan dijelaskan tak? Orang kafir musyrik dicabut nyawanya itu seperti apa? Kawat yang berkalut dengan kain kemudian dihentak. Tak, cabut keras. Wan nazi'ati gorqa. Dalam keras. Ditempelin, dihantam, disiksa dulu. Itu baru sakratul maut. Jangan tanya kalau ketemu mungkar dan nakir. Kira-kira diapain? Diulus-ulus. Ya, mungkar dan nakir sudah punya palu yang siap ketika dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan. Yang kalau palu yang dipukul ke gunung, gunungnya hancur berkeping-keping. Kira-kira gimana kalau dipukul ke kepala? Paham ini? Dan suara penghuni kubur yang disiksa dalam kuburnya itu didengar semua makhluk illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Oleh karena yang heran kita misalnya di kuburan tiba-tiba ada ayam melonjak, ya. Tiba-tiba ketakutan begitu. Itu bisa jadi didengar. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada ular, tidak ada biawak, tiba-tiba dia mengamuk. Atau mungkin tidak dengar karena jin dan manusia tidak menjangkau itu. Wabil jumlah, kesimpulannya, fakullu khairin ajilin wa ajilin fa innahu min thamaratit tauhid. Keseluruh kebaikan yang segera dan yang akan datang, dunia alam barzakh akhirat, kecil maupun besar, maka itu adalah buah dari tauhid, thamaratit tauhid. Paham ini? Wa kullu syarrin ajilin wa ajilin fa innahu min thamaratis syirk. Dan semua kejelekan yang segera atau yang akan datang dunia alam barzakh akhirat, maka itu dari buah dari kesyirikan. Buah dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Ini rumus. Kalau antum belum paham, renungi terus sampai antum sampai tingkat paham betul-betul ini kalimat benar. Kalau mungkin antum kok bisa ya? Itu. Coba tadabburi. Coba belajar. Kemudian lihat lagi ini kalimat. Paham ini? Kalau antum belum bisa paham, berarti harus lebih belajar lagi. Paham ya? Semua kebaikan buah dari tauhid. Semua kejelekan buah dari kesyirikan. Bisa paham ini? Coba renungi. Ya, coba renungi. Baik. Ilahuna nanti insyaallah kita masuk di kaidah yang ke-7. Itu tentang takrir nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib ilahuna subhanallahi walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu